Shalom semuanya, bersyukur hari ini kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 3 ayat 20-30. Nah, pertama-tama, pernahkah kita disalah mengerti? Mungkin banyak kita ngertinya itu kata difitnah. Tapi sebenarnya difitnah itu karena orang itu tidak mengerti kita, karena dia salah mengerti kita. Ya, mungkin dulu atau beberapa waktu terakhir kita pernah salah dimengerti. Termasuk gue adalah orang yang sering disalah mengerti. Dulu waktu SMP gue pernah bantuin teman-teman gue untuk keluar masuk kelas, dan pintu yang harusnya menjadi tempat mereka lewat itu adalah pintu otomatis nutup, sehingga gue harus bantuin pintu itu untuk tetap terbuka. Tapi ternyata ada dari arah berlawanan yang nutup pintu. Tapi karena gue pengen tetap bantuin teman-teman gue, jadi gue bertahan untuk pintu itu tetap terbuka. Tarik-tarikan terjadi dan ternyata apesnya muncul dari balik pintu itu seorang guru yang paling killer waktu itu. Dan dia merasa gue adalah anak murid yang paling berani ngelawan guru. Akhirnya gue dihukum. Itu baru satu. Bahkan gue udah nyampe gereja aja gue disalah mengerti. Cuma gara-gara gue selalu nebeng setiap pembesukan, gue pernah sekali dikira minta kendaraan ke majelis. Ya, hidup di tengah-tengah manusia berdosa sangat mungkin untuk kita semua disalah mengerti. Dan ternyata Tuhan Yesus yang pernah hidup bersama-sama dengan orang berdosa juga pernah disalah mengerti. Cerita yang baru kita baca di Markus itu menceritakan bahwa Yesus itu disalah mengerti oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu bilang kalau Yesus itu kerasukan roh Beelzebul. Dan bukan cuma orang-orang Farisi yang salah mengerti Yesus, tetapi orang-orang terdekat Yesus pun salah mengerti tentang Yesus. Karena mereka kira Tuhan Yesus itu tidak waras alias gila. Bagaimana perasaan Yesus waktu itu yang disalah mengerti oleh orang-orang terdekatnya yang adalah keluarganya sendiri. Jika kita yang punya teman dekat atau kita punya pacar, bayangkan kita disalah mengerti. Kita memberikan hadiah kepada pacar kita, terus dibilang, oh lu ada maunya ya. Padahal hati kita emang benar-benar pengen ngasih, tulus. Tapi maksud kita siapa yang tahu? Hati kita siapa yang tahu? Orang tidak melihat semuanya itu, sehingga mereka dapat berasumsi apapun dan mereka sangat mungkin untuk salah mengerti. Nah, kita belajar hari ini Tuhan Yesus ketika disalah mengerti, Tuhan Yesus itu tidak trigger. Kenapa? Karena ketika dia membela diri, dia membela dengan perumpamaan, sehingga dia menggunakan momen itu untuk mengajar orang-orang di sekitarnya. Dan Yesus bukan menghadapi kesalahpahaman itu dengan emosi, tetapi dia menghadapinya dengan kesabaran, bahkan dengan kasih, sehingga dia mau mengampuni orang-orang yang sudah salah mengerti dia. Ayat 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia, yaitu Yesus,
akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Jadi kita yang juga pernah dihujat, kita yang pernah disalah mengerti dan difitnah, pun harus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah bersalah kepada kita. Sama seperti Yesus yang mampu mengampuni mereka, demikian kasih yang begitu besar diberikan kepada kita untuk kita juga mampu mengampuni orang yang sudah menyalah mengertikan kita. Mungkin sudah memfitnah kita atau mengolok-olok kita di belakang. Tapi sekarang kita belajar bagaimana Tuhan ingin kita mengasihi mereka, dan bagaimana Tuhan ingin kita menghadapinya dengan sabar, gak ke-trigger, dan kita boleh tetap mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Ada ayat-ayat yang sulit dibacaan hari ini. Di ayat yang ke-29 ditulis, "Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya." Dalam hal ini aku bisa menjelaskan secara singkat bahwa menghujat Roh Kudus adalah sebuah perbuatan yang bukan hanya sekedar menghujat atau ngatain Roh Kudus, tetapi menghujat Roh Kudus itu memiliki arti yang begitu deep. Ketika dia tidak ingin Roh Kudus untuk hadir, ketika dia tidak membutuhkan pengampunan, sehingga ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, bukan karena ia tidak mendapatkan pengampunan, tetapi dia merasa tidak membutuhkan pengampunan dan dia menolak Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus adalah jalan untuk membawa orang-orang mengenal Yesus, yang membawa orang-orang untuk mendapatkan pengampunan. Tapi ini penjelasan yang sangat singkat dan kita bisa perdebatkan lebih. Tapi karena hari ini devosi dan kita pengen sama-sama renungin, biarlah apa yang kita pelajari mengenai Yesus yang menghadapi orang-orang yang mensalah mengerti dirinya, yang sudah mengatakan dia dirasuki roh jahat, yang sudah mengatakan dia bahwa dia tidak waras. Tuhan Yesus tetap sabar dan tetap mengampuni mereka. Biarlah kita anak-anak Tuhan diberikan kasih dan kesabaran yang sama. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami marah dan kami tidak bisa menerima orang-orang yang salah mengerti kami. Kami mohon ampun, dan Tuhan yang boleh berikan kami kasih yang lebih besar lagi untuk kami boleh memberikan mereka pengampunan, supaya kami boleh tetap boleh membagikan kasih-Mu di tengah dunia orang-orang yang berdosa ini, sehingga banyak orang yang boleh merasakan kasih-Mu dan boleh percaya kepadamu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.